Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di Real Podcast. Yoi. Tapi kali ini kita beda segmen nih Manda. Kali ini kita berada di relationship. Apa itu relationship? Jadi relationship ini sebenarnya sama kayak Real Podcast, Real Review sama yang lain. Nah ini tapi nuansanya ini lebih beda karena kita lebih spesifik ke hubungan gitu loh. Nah kalau biasanya kan kita tuh lebih kayak ke anak-anak IO, klien, vendor gitu. Nah kalau kali ini apakah harus orang IO aja atau vendor-vendor juga yang kita undang gitu? Iya sebenarnya sama aja sih. Tapi kali ini biasanya kalau teman-teman IO yang kita undang itu kan kayak partner rekan kerja benar. Nah kalau ini nih ada partner kerja juga tapi memiliki power lebih mah. Jadi seperti itu. Jadi yang kayak membuat kita tuh kalau kerja tuh jadi excited banget dalam melakukan sesuatu. Apalagi kalau udah dikasih ayo sayang semangat gitu. Jadi yang seperti itu dah pokoknya. Nah jadi karena relationship ini apa namanya? Yang pertama, dan ini jadi kita undang-undang yang deket-deket dulu, yaitu kita ada Mas Bobby serta Mbak Eci. Ya oke, terima kasih udah hadir ke kantor, menyempatkan waktunya berdua. Menyempatkan waktu jauh-jauh ya. Oke. Nah, jadi Kak Bobby mau tanya, kan kalau sebelumnya kita itu cerita tentang sejarah R7 ya, lebih ke siapa aja pendiri R7. Nah kalau kali ini kita tuh lebih mau nanya ke Kak Bobby-nya gitu. Dari awal cerita sejarah Kak Bobby bisa kepikiran buat IO gitu dari awal. Katanya juga Kak Bobby ini anak rantau ya? Iya benar sekali. Boleh diceritain nggak cerita dari awalnya itu gimana? Pertanyaan tuh kenapa gimana sejarahnya waktu keinginan bikin R7 ya, bikin IO? Kok bisa kepikiran bikin R7 gitu? Kan ada usaha yang lain kayak misalnya buka resto, cafe atau yang lain gitu. Sebenarnya sih aku bilangnya takdir dan mungkin ditambah dengan suatu pedoman saya itu miracle of God. Jadi sebenarnya jujur dari awal itu nggak ada kepikiran sama sekali. Mungkin dia tahu kok dari awal sampai akhir pun aku nggak pernah pengen namanya punya IO dari awal tuh, karena aku tuh kerjanya di IO sebelumnya itu menurut aku itu toh hanya ya rumah karena Amanda tadi bilang kan aku kan anak rantau. Jadi dulu aku anggap IO yang pertama itu ya itu rumah aku yang kedua. Jadi ya namanya rumah ya kerjanya ya mati-matian karena sedikit trouble dan crash menyebabkan ya aku nggak ada pilihan. Pada saat itu nggak ada pilihan, ada 6 orang aku yang aku harus tanggung. Aku nggak bisa apa-apa nih. Jadi taunya bisanya ya ngerjain event. Jadi akhirnya intinya R7 itu dibuat nggak sengaja. Oke itu tadi kan bahasan ke R7. Nah kan kita ini kalau bisa terjadinya kumparan itu kan pasti ada 6 orang dulu tuh. Benar. Nah itu pada saat apa itu pada mungkin kayak ayo kita liburan bareng-bareng kita berenam dan itu kalian pada saat itu apakah sudah berstatus atau belum? Oke. Jadi pada saat itu tuh dia ikut kok. Tragedinya kok. Jadi dia tragedinya ikut. Itu kejadiannya tuh aku sama teman-teman di kantor IO sebelumnya itu liburan tahun baru yang ngajak pas kalau nggak salah 2 orang ya, gue 2 orang atau 3 orang dia total tuh 9 ke Bengkulu balik tiba-tiba harus dengan dapat wejangan intinya aku harus keluar. Teman-teman tetap di kantor, aku sendiri harus keluar. Aku udah ikhlas tuh untuk mundurin diri sendiri. Tiba-tiba teman-teman ikut mundur juga kayak gitu. Mau ikut aku katanya. Gua nggak mau orang lain, maunya bareng aku kayak gitu. Tapi tuh ya gimana ya? Takdir tadi bilang ya. Ya kayaknya masih bertahan lah. Oke artinya ini berarti Mas Bobby dan Mbak Eci ini ketemunya pada saat bekerja di sebuah IO yang lain. Bukan. Boleh diceritain deh ketemunya gimana deh. Iya. Itu pasti nuansanya tuh pasti. Kalau ketemu sih jauh sebelum itu. Soalnya kita ketemu tuh masih kuliah, masih sama-sama pengangguran, yang tahunya makan sama masih minta. Ketemunya masih masa itu.
Oke, berarti pada saat masa kuliah. Habis. Itu masa kuliah itu udah di Palembang ya kak? Iya, kalau aku sih awal-awalnya merantau ke Palembang. Mbak Eci Ketemu dari dia. mana? Pagar Alam. Oh dari Pagar Alam. Dari Pagar Alam dong. Ternyata. Jadi kalau pengen tahu, Aha. tapi dia pada saat ketemu aku itu sudah mendingan aku. Sebelum ketemu aku tuh aku lebih parah kayak gitu. Jadi kalau pengen tahu gimana aku dulu, amburadulnya ya dia yang tahu. Oke, berarti ini Mbak Eci ini apa ya, bisa dikatakan menjadi orang terpenting pada Iya. saat Mas Bobby yang dulu hingga mencapai titik yang Saksi sekarang. hidup lah ya. Bahasanya Iya, saksi iya, hidup. saksi hidup. Iya kan? Saksi hidup dan juga teman hidup tentunya. Benar. Nah, kalau boleh tahu nih, itu kan pasti kayak sejarahnya itu udah jauh ya, udah Udah. masuk 6 tahun ya, 6 Oh. tahun pernikahan. Kita ketemu kapan? Kalau udah start dari sekarang itu udah 12 tahun. Oh, udah 12 tahun Wow. malah. Nah, di Ternyata- jangka 12 Lebih tahun dari Mbak. 12 tahun. Iya, 12 tahun itu 12 ada tahun. bukan sebuah umur yang Mungkin pendek yang ya. pendek. Buat sebuah hubungan itu pasti ada ya cekcok Wah, kita tahu lah. banyak. Mungkin ya, mungkin tapi kita Banyak, nggak tahu di banyak. balik itu. Nah, apa yang membuat kalian satu sama lain itu yang ngebuat aku masih harus menerima dia dan ternyata dia ini bisa menjadi penenang buat aku sendiri seperti itu. Kalau aku sih jawabannya gitu. Karena aku orang yang lebih dong. Sebenarnya sih aku juga bingung. Sorry, sebelumnya teman-teman aku juga bingung nih. Nah, orang itu juga suka sama aku. Karena menurut aku dulu aku tuh sorry, nggak ada apa-apanya itu. Ya udah amburadul, hidupnya nggak keruan, jarang kayak gitu kan. Rambut gondrong, tempat koyak-koyak, terus juga nggak punya apa-apa sama sekali kayak gitu. Nah mungkin ya aku pertanyaannya lebih ke si Eci deh, kenapa dia mau menemani aku supaya sepanjang ini kayak gitu. Iya, Dalam itu pasti ada prinsip- alasannya dong. Benar, ya kan? benar. Apakah Apa sih melihat ya? Mas Bobu ini kayak melihat bulan seperti itu mungkin kan? Sebenarnya dulu awal ketemu dia, sebenarnya dulu punya pacar sih. Siapa ini? Sayanya. Oh. Sayanya punya Gila, pacar. Oke. di apa Haha. dipertanyakan deh. Karena Iya. Jadi saat itu statusnya punya pacar, tiba-tiba dianya kan, Aha, kayak gitu. aha. Awalnya nggak mau karena ngerasa punya Aha. pacar kan, tapi entah kenapa kayaknya nekat banget deh. Gitu. Aha. Ini orang nekat banget, tapi masih nggak mau, Aha. masih mundur, menghindar, terus menghindar. Ada satu titik, kayaknya dia nih Aha. nekatnya ini buat kita kayak gimana ya, kayak seneng aja gitu Oh, jadinya. oke. Orang ini nekat banget gitu. Tapi lama-lama akhirnya waktu dia mutusin untuk jadian, saat itu juga mau mutusin mau dia atau cowokku nih yang sekarang. Nah, oke. Tapi akhirnya sempet bimbang nih, susah kan. Akhirnya buat keputusan akhirnya ya aku putusin yang lama dan terima dia. Wih. Oke, berarti kayak ada. Sampai sekarang 12 Dan tahun sampai guys. 12 tahun. Mantap. Sebenarnya yang perlu ditanyain gimana sih strategi dia untuk menghadapi aku? Ya, Nah, gitu iya. tuh sebenarnya. Karena kan kita tahu ya Mas Bobi ini kan kesehariannya itu juga aktif di kantor dan kita tahu lah karakternya besar kecil. Tapi beda lagi nuansanya kalau di dalam konteks sebagai bapak atau Iya. suami gitu kan. Jadi mungkin boleh lah diceritakan bagaimana. Kalau Bi itu sebenarnya gimana gitu kan cara menghadapinya? Benar, boleh. Gimana gitu. Ditanyain. Ya kalau awal-awal dulu sih sebenarnya sempat kaget ya. Dulu awalnya kan kayak baru-baru pacaran itu berapa kali deh, kayak 2-3 kali pingsan kayak pertama. Pingsan. Jadi- pingsan dia. Jadi dulu ada ceritanya waktu pacaran tuh dia ini hobi banget pingsan. Yang saking yang paling heboh itu waktu mama dibawa kena stroke pertama, dibawa keluarga dari Tanjung Enim ke Palembang. Yang di rumah sakit bukan cuma mama yang kena ini rawat, dia pingsan juga. Oh. Ikut pingsan Akibat juga. kena marah. Iya, iya. Jadi mungkin teman-teman kan baru tahu nih, mungkin Kak Agus sudah tahu, mungkin beberapa orang sudah tahu, tapi dia paling tahu nih. Kalau aku ini pendek, jangan disekil meledak. Kayak Iya gitu. sih, Kalau Bang. meledak udah kayak kiam. Tapi tanya deh, gimana sih cara ngadapin aku? Sebenarnya sih awal-awal ya itu kebanyakan berantem. Kalau misalnya kayak karena belum tahu sifatnya gimana kan. Jadi ya kalau misalnya dia meledak, kadang akunya meledak juga gitu kan. Karena emosinya terlalu tinggi makanya aku sering pingsan. Karena sebenarnya tuh emang gak pernah marah, tipe orang yang gak pernah marah. Ketemu orang yang begini jadinya makanya sering pingsan hampir 2-3 kali. Tapi lama-lama sih jadinya kebiasaan, udah tahu udah Kebiasaan hafal pingsan? gimana. Nah, Pingsan dia. Udah tahu ngadepinnya gimana Oh, kalau dia marah oke. gitu.
Oke, jadi seperti itu. Jadi enak banget ya kalau sebagai Mas Bobby bisa diperhatikan. Iya. Kayak gitu kan. Pasti. Enggak. Maksudnya apakah itu Tertentu, bertimbang tertentu. berkebalik ya itu kayak apakah Mbak Eci juga dimengerti sama Mas Bobby? Tentu ya pastilah. Iya. Benar. Nah, itu Pasti bagaimana? ada timbal balik lah kenapa Ah. bisa bertahan selama ini. Dan juga ada buah hati ya sekarang ya, udah selamat Iya. ya. Iya. Mungkin tadi si Genta nanya nih, apa gimana sih ngadepin kekurangan aku gitu tadi kan sebelum di Gimana ya? Kalau awal-awal sih sampai awal-awal menikah pun kita masih sering berantem terus karena ego saya sendiri ya masih tinggi gitu kan. Tapi ada satu nasihat dari ibu saya, katanya kamu udah berapa lama sih kenal sama Bobby? Udah saat itu sudah 6 tahunan. Udah 6 tahunan. Masa kamu gak kenal sifatnya gimana? Dia bilang. Ya, kalau seandainya dia nggak bisa mengertiin posisi kamu ya kamu yang harus mengertiin posisi dia, kamu yang harus ngerti dia. Kalau nggak gitu hubungan rumah tangga kamu nggak akan lama kan. Nah dari situ saya mulai berpikir. Nah, makanya dari situ saya mulai tugas saya seorang istri seharusnya saya emang harus sabar menuruti suami gitu, seharusnya memang seperti itu kan. Selama ini saya masih dia emosi, kadang kan ada juga yang masih kejawab gitu kan, tapi karena nasihat ibu saya seperti itu ya benar sih, emang harus seperti itu, tugas seorang istri emang Iya. harus seperti itu. Iya bener sih, Wan. Iya, Itu mah harus jadi mah. sabar. Iya. Jadi kalau aku lagi ribut nih, yang lain harus sabar. Iya, Gitu. intinya kalau ada satu yang emosi, satunya harus mengalah. Yes, benar sih. Jangan sampai dua-duanya meledak, akhirnya ya berantakan. Oke, tapi ada gak sih momen tersweet yang sampai sekarang tuh emang sulit-sulit buat dilupain dari Baici yang dilakukan oleh Mas Bobby gitu? kalau udah benci ya nggak Iya. orang. Iya, baik. Kalau berarti aku jawab. Boleh? Ada satu momen di mana itu terjadi di tahun 2011 kalau aku nggak salah. 2011 itu tahun yang paling berat menurut aku. Di situ aku harus berhenti kuliah, berhenti kerja, nggak ada tempat tinggal, nggak ada uang makan, motor ditarik, dan itu 1 minggu sebelum Lebaran. 1 minggu sebelum Lebaran itu uang nggak ada loh. Mungkin teman-teman bisa bayangin nih, seharusnya THR depan itu nggak jadi karena berhenti kerja. Itu beruntun tuh. Jadi dari awalnya berhenti kerja, berhenti kuliah, THR nggak dapet, motor ditarik, kontrakan habis. Itu 2011 Agustus itu, 1 minggu sebelum Lebaran, dan itu aku bingung dalam arti, wow, aku harus cerita nggak nih sama orang tua kayak gitu kan? Oke, akhirnya aku pilih nggak cerita, balik lagi ke Palembang, dan di situ aku bingung, aku mau kemana? Dan alhamdulillah ada 4 orang, 4 orang yang selalu aku ingat membantu aku pada saat aku emang benar-benar nggak punya. Itu di luar keluarga, bukan keluarga. Itu cuma 4 orang itu, salah satunya dia. Satunya teman hidup. Jadi satunya dia itu dari 4 orang itu, yang dimana makan pun bingung. Mau makan apa hari ini kayak gitu. Jadi mungkin hari ini jadwalnya dia nih untuk bawain makanan. Besok jadwalnya almarhum bawain makanan. Jadi itu momen yang memang benar-benar gimana ya? Itu pada saat ya gimana? Lo punya semua nih, punya barang nih yang lo selama mungkin di dalam punya kerja, bisa dikuliahin, punya bus, kira bisa beli motor, dan hilang dalam 1 cetikan. Hancur. Hancur. Berarti Dia Thanos tadi. Iya, dia tahu kok kondisi aku pada saat itu. Wow, itu benar-benar don't drop. Habis itu dalam satu kecapan, ya dia bilang tadi cuma pemberhentian kerja, semuanya ikut tertarik semua akhirnya. Oke, seperti itu. Pada saat itu Mbak Eci gimana perasaannya pas misal itu udah 10 tahun. sudah 10 tahun yang lalu. udah 10 tahun yang lalu. Wah, pada saat itu Mbak Eci gimana perasaannya pas tahu Kak Bobby itu udah nggak punya apa-apa gitu? Apa ada perasaan mau ninggalin apa gimana gitu kan? Kalau aku sih jujur aja nggak ada sama sekali sih ya. Soalnya emang dari awal ketemu dia juga emang nggak ada apa-apa. Oh, ya, Jadi oke. kalau mau hilang semuanya ya balik dari nol lagi gitu. Jadi benar-benar nggak ada masalah. Cuman emang awal dia mau berhenti kuliah dia sempat nanya, berhenti kerja gimana katanya. Aku sempatnya kalau bisa sih jangan gitu kan. Soalnya kuliah kamu gimana, motor kamu gimana. Tapi karena emang kalau udah keputusan yang harus diambil seperti itu, ya udah aku dukung. Semoga aja kedepannya lebih baik gitu aja sih. Bulan utang sana saya
Akhirnya makannya tuh tiap 3 bulan, selama 3 bulan tuh 4 orang tadi. Aha. Berarti kayak misalnya hari ini datang ke rumah si A, besoknya datang ke rumah si B, atau mereka yang nganterin makanan gitu. Kebetulan aku itu numpang, ada satu teman namanya Denny. Dia punya kontrakan, aku numpang tinggal di sana. Jadi hari ini misalnya Denny nih ngasih, walaupun dia ngasih tempat makan, dia ngasih makan. Besoknya dia nih ngasih makan. Besoknya almarhum Bomi ini untuk makan katanya. Pokoknya mereka ini selalu bergantian. Siapapun yang punya rezeki lebih, mereka pasti ya kasih aku untuk aku bisa makan gitu. Itu cuma untuk makan loh. Aku nggak ngapain deh. Rokok lah paling aku habisnya dulu waktu itu. Iya. Oke, mantap sekali ya. Berarti wow, sejarahnya ini sudah sangat luar biasa sih, Man. Karena ya kita tahu kan, sebuah hubungan itu kalau nggak ada yang sabar atau nggak ada yang bisa mengalah ya pasti Udah lepas. nggak akan bisa bertahan gitu. Nah di sini kita tahu selama 12 tahun Mas Bobby dan Mbak Eci ini udah sangat luar biasa memahami pasangan satu sama lain gitu kan. Itu sudah sangat luar biasa. Nah itu tadi kan kalau kita lihatnya sebagai sudut pandang suami. Bagaimana kalau kita ngelihatnya ini sebagai sudut pandang seorang ayah? Boleh kali ya? Kan ini lagi baru-barunya nih. Iya. Boleh deh dari Mbak Eci deh mungkin yang ngejelasin bagaimana tangguhnya Mas Bobby ketika Udah ada si buah hati. Iya. Untuk dari awal melahirkan sih luar biasa. Ya, luar biasa. Dari sebelum melahirkan, Man. Artinya kamu harus tahu Ya, dong. dari awal-awal hamil gimana dia jaga saya gitu kan. Gimana saya nggak boleh kerja berat, gitu. Semuanya dia benar-benar jaga saya saat hamil. Oke. Dan saya melahirkan pun, saya itu kan saya operasi sesar kan, jadi benar-benar nggak bisa ngasuh bayi saat waktu lahiran. Jadi dia benar-benar menjadi seorang ayah saat itu, yang tiba-tiba yang tadinya nggak pernah digendong bayi, ya harus gimana? Soalnya dia sendirian, gak ada yang lain. Dan dari situ dia mulai ngurus bayi dan pokoknya semuanya dari dia cuciin baju bayi, ngurusin bayi, dia yang bersihin popoknya segala macam. Benar-benar seorang ayah saat itu. Oke, apakah itu melihat dari tutorial YouTube? Lihat dari tutorial. Iya, itu sebagian kecil kan. Iya. Tapi ada juga nggak sih kayak di luar ada apa ya? Misal kayak hobi yang Mas Bobby miliki, terus mau kayak diturunkan ke si buah hati nih. Ada nggak yang gitu-gitu? Biasanya kan ada nih bapak-bapak yang iseng punya anak kecil baru udah diusilin gitu. Bapaknya suka motor, anak harus suka Ya, motor gitu. salah satunya tuh. Nah, salah satu Nara, ayo bermain. Dia kayak apa? Padahal anaknya cewek nih, tapi diposisikan ayah kayak anak cowok. Jadi dia suka motor, ayo nak kita bengkel motor gitu. Wow, Ayo nak dia kita suka pindah ke bengkel. tanah-tanahan, ayo kita cabut rumput ya. Itu dari umur berapa bulan ya udah dikasih cabut rumput lah apalah. Tapi ya dia pengen sih anaknya bisa bertanggung jawab dan mandiri seperti dia. Iya, tentulah harus ya. Karena ini anak pertama ini pasti wish atau harapannya itu sangat besar Benar. kan. Pasti dijaga gitu. Kenapa aku bilang tadi si Eci bilang kenapa aku pengen anakku bertanggung jawab diri, karena dia anak pertama, jadi aku berpikir dia bertanggung jawab kepada mungkin nanti ada adiknya, mungkin setelah ini dia harus bertanggung jawab kepada kami, bertanggung jawab kepada pokoknya dia harus mengajarkan, dia harus punya sifat gimana sih, apa yang lo lakuin itu selalu aku tuh punya prinsip, sekali lagi mungkin itu yang buat dia nge-share sama saya. Saya itu selalu berpikir apa yang aku kerjain, apa yang aku lakuin, aku bertanggung jawab, intinya seperti itu. Karena menurut aku, jadi aku tuh dilatih bapakku tuh, walaupun aku anak terakhir tuh dilatih, bab, lu laki, lu cowok itu yang perlu dipegang itu ya omongannya dan tanggung jawabnya. Jadi karena Nara itu anak pertama, dia harus mandiri. Jadi mungkin teman-teman ada yang nanya nih, Kak, kalau nanti Nara udah besar mau jadiin apa? Ada yang bilang, misalnya tuh orang-orang tuh pengennya anaknya nerusin usaha orang tuanya ya. Tapi kalau aku, si Nara, aku sudah pastiin dari sekarang dia tidak bakal memegang, kalaupun sampai umurku masih panjang, usaha ini masih lanjut sampai seterusnya, Nara tidak bakal memegang usaha. Dia harus mandiri, dia harus punya sendiri jalan hidupnya. Dia harus tahu nih kemana dia sendiri yang dia tentuin, dia harus bertanggung jawab apa yang dia pilih. Nah kurang lebih aku mengajarkannya seperti itu. Jadi dari kecil tuh aku mengajarinya kenapa motor,
sebenarnya sih itu yang aku punya. Kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau aku ada kebun mungkin aku kasih kebun. Kenapa nyabut rumput ya itu yang aku punya kayak gitu sih. Iya. Oke, mantap sekali, Manda. Ternyata kalau kamu kecil gimana sih, Man? Ingat Apa? gak? Pada saat kamu kecil, pas ada diajarin bapak kayak Sinara tadi kan tuh ngabutin rumput, main-main motoran gitu. Kalau kamu jadi gak sih? Sebenarnya aku kalau aku tuh nggak inget ya Iya. karena kecil. Tapi Oke. kalau dulu sih nggak ada sih diajarin apa-apa, cuman soalnya orang tua dulu itu kerja, dua-duanya itu kerja, jadi diasuh sama pengasuh. Oh, oke. Jadi kamu udah terbiasa ikut orang ya? Iya. Nah, oke, balik lagi sama Mas Bobi dengan Mbak Eci nih. Iya. Terus kalau kayak ini kan kita tahu nih udah progres yang sampai sekarang ya. Dari dulu yang Mas Bobi benar-benar gak ada apa-apa sampai sekarang di titik sekarang ini yang katakanlah alhamdulillah kita bilang seperti itu. Nah, terus plan ke depan Mbak Eci dan Mas Bobi yang akan lakuin ini apa nih? Kita kan tahu nih biasanya Mas Bobi ini orangnya plan Yes. Ya, gitu kalau kan. sekarang kan kayak usahanya itu banyak kan. Kalau aku sih lebih ke tetap menjaga gimana sih jadi aku tetap belajar nih Aha. menjadi bapak yang baik. Karena menurut aku masih kurang. Jadi aku masih belajar menjadi bapak yang baik. Bapak yang baik itu dia harus menyiapin anaknya, sekolah anaknya, Yes. pendidikan anaknya, gimana anaknya ataupun istri kedua salah anak kedua maksudnya, Iya. bukan istri kedua. Anak kedua itu aku sudah siapin semua, termasuk rentan waktu. Kapan sih aku punya anak kedua? Aku harus punya waktu yang sudah aku siapin. Sekolahnya juga sudah. Paling itu sih aku sekarang. Selain itu aku coba untuk mencoba keluar dari batas. Intinya sekarang itu persiapannya tuh mencoba untuk keluar dari batas. Mungkin ada beberapa orang yang tahu aku tuh paling males sama nih batas gua nih. Gua segini tuh dari berapa tahun gua segini mulu. Gua tuh paling gak senang kalau segini mulu. Gua tuh pengen naik sedikit. Jadilah gua akan coba untuk dongkrak gimana ya gua sendiri. Entah kalau dia ini gimana nih persiapannya. Kalau aku sih untuk kedepannya ya untuk segi bisnis ya. Oke, boleh deh segi Dari bisnis boleh. nih. Nah, sekarang sih sebenarnya ada satu bisnis yang utama yaitu cake kan untuk saat ini. Terus juga kemarin sempat kebetulan ada terkumpul modal lagi buka cabang ke hijab, terus juga ke apa namanya itu kayak pernak-pernik, tapi ternyata yang dua itu nggak berjalan sesuai harapan. Sebenarnya sih untuk saat ini ada harapannya pengen ada satu usaha lagi yang kalau bisa sih jalannya mulus gitu, tapi masih dalam planning sih. Tapi untuk kalau untuk keluarga untuk Nara apalagi ya saat ini saya harus benar-benar menjaga gimana caranya dia menjadi anak yang baik gitu. Oke, seperti itu. Seperti Itu tugas harapan, untuk ya. saat ini pikirannya hanya itu karena fokus saya itu benar-benar hanya untuk dia. Tapi sebelum di ABG kan pasti kalau nggak salah tuh pernah jadi adminnya ini ya R7 ya. Iya itu. Itu bisa keluar itu maksudnya gimana nih? Maksudnya bukan keluar konteks gimana ya? Iya. Tapi memilih untuk membuka Buka bidang usaha. lain Ya ya. Sebenarnya sih jawabannya tuh dikeluarin, saya yang ngeluarin. Oh, dikeluarkan ya, Mas? dikeluarin, memang dikeluarin. Oh, Jadi dikeluarin. saya nggak nutupin. Dulu emang saya yang ngeluarin dia untuk nggak lagi terlalu ikut campur di R7 karena R7 itu harus profesional. Mungkin jawabannya ya tahu deh. Ya sebenarnya sih saat keluar saat itu APGD udah jalan setahunan kayaknya. Saat itu sempat kayak apa ya? Ini udah sibuk ngurusin gue, gitu kan? Apalagi merintis usaha kan nggak gampang kan? Benar. Masih saat sulit-sulitnya tahun pertama. Terus juga yang R7 ini lagi saat itu ya lagi ribet-ribetnya, lagi rame-ramenya. Yang mau nggak mau daripada ada yang dikorbankan dan itu kan sering banyak masalah jadinya gimana jadinya lebih baik dimundurkan lah, lebih fokus ke sana daripada nanti dua-duanya malah jadi berantakan. Benar. Oh, jadi itu. Enggak, karena kan sebelum masuk di R7 tuh kan Mbak Eci emang udah nggak ada, ya kan? Iya, si Emang- Kento udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Jadi kan kayak jadi penasaran juga. Ini orang ada foto Fotonya. admin tapi orangnya nggak ada. Jadi transisi itu di 2016, 17 ya, 17 awal ya. Nggak awal sih pertengahan kayak Jadi intinya aku tuh pengen profesional. ya Ah. Profesional kayak Ah. gitu. Jadi dia kan udah aku coba sudah aku modalin untuk usaha.
Dia harus bangun sendiri. Karena modalnya itu, sorry, memang benar-benar untung. Iya. Untuk Untung pas kayak gitu. untung Jadi aku pas. sengaja emang nggak modalin besar-besar biar dia tahu membangun itu susahnya gimana. Enggak orang tuh kan, oh instan nih, ini modal. Taunya kalau kurang bisa minta lagi, ya gitu. Kalau aku enggak. Jadi aku tuh harus kalau habis ya wes tanggung Iya, sendiri. tanggung sendiri. Ya itu tanggung sendiri. Tapi kalau memang maju ya maju sendiri. Pada saat itu emang situasi kantor 2017 itu emang benar-benar banyak 16 awal itu kita udah masa transisi. Masa transisi di mana dulu kalau mungkin 2013, 14, 15 itu kita tuh nggak terlalu klien. Mungkin banyak event tapi nggak terlalu banyak klien. Mungkin 3 atau 4. Pada saat 2016 itu udah klien lama itu sudah lagi semua tuh, kayak contoh Plasmal, Telkomsel yang dulu selama ini vakum masuk lagi, kenal lagi sama Danamon, Genesis, kawan kalau masuk. Akhirnya banyak klien-klien baru yang ya intinya wah ini kalau dia intinya aku admin itu butuh standby 24 jam. Sedangkan dia kan ada kue nih. Ya. Pada saat dia bikin kue kita butuh Benar. administratif, otomatis kacau dong. Iya. Yang mana yang mau diduluin pasti ada yang mau dikorbanin. Yes. Akhirnya saya milih untuk is the pro, lebih pro. Yang kedua gua harus misahin nih antara kehidupan pribadi dan Kantor. kantor. Iya. Jadi gua harus pribadi dan bisa juga untuk pada saat itu kita untuk cari calon bini kedua. Oh tidak ternyata. Nah, ini ngomongin ya bisnis lah ya, usaha kan. Kalau misalnya Kak Bobby tadi kan dia memang mendirikan ya R7 ya sama teman-temannya. Kalau misalnya Mbak Eci kan ada ABG Cake. ABG Cake itu kan ya usaha kue lah Mbak ya. Iya. Nah, itu kan awalnya emang kepengenan dari awal tuh pengen jual kue atau emang suruhan dari Kak Bobby jual kue aja gitu. Awalnya tuh gimana Mbak? Sebenarnya tuh awal-awalnya itu karena apa ya? Awal sebenarnya Pemkos tuh pengen buka usaha tapi nggak tahu usaha apa. Nah, dari situ awal kepengen buka usaha itu karena mikir ada pasangan-pasangan teman-teman nih apa istrinya nggak ada kerjaan, siapa tahu kalau misalnya kita buka usaha ada penghasilan tambahan gitu kan. Itu awal tujuan utama buka ABG Cake itu kemarin pas mau buka usaha sebenarnya bukan kue karena Bukan. kebetulan ada sedikit keahlian di masakan daging pindang segala macam itu. Jadi perencanaan kemarin pengennya buka rumah makan pindang, tapi setelah dipikir-pikir lagi, pikir sana masukkan sana masukkan sini, kayaknya asyik juga nih kalau cake, tapi nggak bisa ngapa-ngapain nih gimana ya. Nggak ngerti sama sekali tentang cake. Akhirnya dari itu belajar dari YouTube, dari segala macam, dari internet lah intinya. Yang pasti banyakkan YouTube, dari nggak ngerti banget, akhirnya semuanya bisa dimengerti sampai sekarang dan bertahan sampai sekarang. Yang kita tahu nih kue-kuenya Mbak Eci tuh emang kreatif banget Iya ya. bener sih Bang. Iya kan? Bentukannya kan beda-beda nih. Iya, Ada sprinkle-sprinkle gitu kan. Iya. Terus ada gula atau apa. Tapi kan kita lagi puasa man. Kita harus menahan. Iya. Kita harus menahan bagaimana manisnya rasa kue itu tentunya. Iya. Nah, boleh ngebahas manis nih. Jadi aku ingat ada nggak kalimat yang dikeluarkan atau statement Mas Bobby yang ngebuat Mbak Eci ini jadi malu begitu. Nah, ya. gitu Yang kan. gitu-gitu Gitu maksudnya kan. ada gak sih? Gitu. Apa ya? Ada gak? Nah, Atau kalau aku jujur aja sih, sebenarnya aku ini mungkin dia tahu kok. Aku ini bukan tipikal orang yang romantis. ya. Orang yang nggak ngerti yang intinya berkata-kata. Tapi aku nggak tahu apa yang buat dia bisa kelepak-kelepak yang kata Genta tadi kan. Intinya sih satu kalau aku sih yang membuat apa ya, dia ini orangnya nggak tahu apa, dia suka ngasih surprise yang bener-bener kayak nggak terduga gitu. Di luar batas kemampuan. Oke, Kayak misalnya contohnya gimana dong? yang pertama kali saya ulang tahun kayak Pertama Oke. kali ulang tahun. Pertama kali ulang tahun saya umur ke 1 tahun kah? maksudnya ulang tahun pertama sama dia. Oke. Umur 19. 18 atau 19 ya? Wow. Oh, 19 tahun. 19 tahun. 18 bos. 2009. 2009 19 tahun, 19 tahun. Rici ya? Oh, Rici? berarti iya. Mau dia terutama sih di setiap ulang tahun dia tuh bener-bener ngasih surprise yang bener-bener nggak terduga gitu, di luar bener-bener nggak kepikiran sama sekali sama aku gitu.
dan dia bukan itu aja sih, dia kadang tiba-tiba ini aku beliin ini, kadang bukan beli sih, tiba-tiba hal yang termanis yang pernah dia lakuin saat itu kita awal-awal kerja nih, tiba-tiba dia datang, bisa nggak kau sebentar, tiba-tiba pas aku menuju ke depan dia giniin, aku bilang gini, ternyata dia punya saya jam tangan. Oh, oke. Dan jam tangan itu bukan jam tangan mahal sih, berapa 25 ribuan. Tapi senangnya bukan main, karena tiba-tiba kita lagi capek-capek kerja, mungkin lagi suntuk, lagi lelah atau gimana, tiba-tiba dia datang, kayak seneng banget, pengen ngasih sesuatu kan. Oh ternyata jam tangan, tapi benar-benar seneng banget sih saat itu. Walaupun gak seberapa, tapi benar-benar seneng. Ya itu sih. Iya sih. Terus Oke. gak ngasih surprise-surprise yang Itu satu, ada yang lain lagi nggak? Pasti ada dong, banyak lah. 12 tahun nggak Yang mungkin hanya terakhir lah, satu. terakhir, Iya. terakhir. Aha. Salah satunya sih ya sebenarnya dia orang yang benar-benar sangat mengerti aku. Apapun yang semua sifat aku baik buruknya benar-benar dia benar-benar dia tahu. Jadi ya kadang aku misalnya pengen apa, ngeliat apa gitu, dia pasti tahu aku pasti pengen itu, tapi aku benar enggak, tapi dia tahu kalau aku pengen. Iya, Itu tapi salah emang satunya. cewek gitu sih emang ya. Iya. Tapi benar-benar dia ngerti gitu. Walaupun aku nolak mati-matian pasti benar-benar diseretnya gitu lah. Kalau lagi ada uang gitu. Ya. Kalau Oke. lagi ada uang, Bukan barang aja sih, yang lain juga dia benar-benar mengerti. Nah, Nah. makanya ya jadinya nyaman aja jadi. Iya, nyaman deh. Nah, kalau dari Mas Bobi, hal yang pernah dilakukan dari Mbak Eci ke Mas Bobi yang ngebuat Termanis. jadi gimana gitu kan? Jadi, wah aku harus semangat lagi nih karena Iya. aku harus menghidupkan nyonya besar Oh, seperti iya, itu oke, misalkan. oke, oke. kalau aku sih gampang kok. Intinya tuh tidak semua orang itu bakal ngerti kita. Jadi aku nih kan aku udah tahu nih, aku nih punya kekurangan dan aku punya keanehan. Mungkin dia tahu kok, aku nih orang yang aneh. Aha. Orang yang aneh, yang memang benar-benar punya zona sendiri. Tapi aku kenapa aku betah sama dia? Ya karena dia bisa ngerti aku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mau bertahan pada saat aku bukan satu kali titik nol. Aku di titik nol itu 3-4 kali. Oke. 3-4 Ah. kali bisa sampai titik nol kayak itu. Mungkin minus ya, aku bilang bukan nol lagi malah. Titik minus itu 3-4 kali. Mungkin beberapa orang itu nggak bakal tahan untuk memulai. Lo dari nol naik, balik lagi ke nol, Oke. naik lagi, Ah. nol lagi, kayak gitu sampai 3-4 kali. Dan aku sih appraise-nya, maksudnya dia mau bertahan sama aku pada saat kritis, itu yang paling buat aku sayang sama Oke. dia. Gue jadi merinding, Bang. Geril wanita Sumpah. tangguh ya di balik ini Ah. laki-laki hebat. Iya. Nah. Kan ada yang bilang kan wanita diuji ketika laki-lakinya tidak memiliki apa-apa. Iya. Seperti itu. Dan lelakinya diuji ketika dia Ada- memiliki ada iya apa-apa. seperti Iya, itulah. ketika dia Nah, memiliki karena ini apa-apa. kan kita mendekati waktu closing. Boleh dong kita pengen denger nih statement romantis atau statement yang belum pernah dikeluarkan dari hati tapi mau diungkapkan ke pasangan satu sama lain. Boleh kali Orman kita denger Boleh, gitu boleh. ya? Dari Kawobi dulu. Iya, boleh dong. Dari boleh. dia dulu. Tapi kita harus mungkin boleh dibantu zoom sedikit nih buat saling menatap mungkin gitu ya. Gitu dong. Oke, boleh lah. Oke. Mantap. Oke, wow, fuck. Ini benar-benar fuck. Oke, yang pertama aku nih orang yang nggak bisa berkata-kata, nggak bisa merangkai kata-kata. Mungkin kemarin ada yang tahu nih, selama 12 tahun aku berhubungan, aku baru Oke. pertama kali ngasih dia puisi, Aha. bukan puisi ya. Sebenarnya tulisan dan bunga, dan itu baru pertama kali selama 12 tahun aku kasih ke dia. The Iya. first, karena aku memang benar-benar orangnya belak-belakan. Jadi yang aku bilang sih, menurut aku sih kata-kata terbaik, jadilah istri yang mandiri. Lebih romantis tuh dong. Iya. Gak dapet ini. Tetap, Iya. Jadilah istri yang mandiri. Mungkin boleh dirangkul sedikit kayak gitu ya. Jangan, Bos. Karena Oh. sudah ini kita malamnya aja. Oke. Oke. Oke, Iya, iya, boleh, lanjut, boleh, lanjut. Jadi oke, pertama sih aku titipnya sih pengen tetap jadilah istri yang mandiri, jadilah ibu yang bisa mandiri. Jasin, aku sih paling lambat. Sedangkan aku itu orangnya yang cepat dan struktur. Jadi intinya gerak cepat, ada plannya. Jadi aku harap dia bisa mandiri, dia bisa ambil ilmu aku yang itu yang paling bermanfaat untuk dia. Next, cuma aku nggak tahu nih, ada nggak ada aku, pokoknya dia harus jadi mandiri, itu aja kok.
jadi istri yang terbaik. Oke, itu dia Saleh, kalimat Saleh. yang diucapkan dari hati dari seorang Mas Bobi. Ya kita tahu ya, Iya. Mas Bobi ini kan orangnya tegar. Nah itu tadi dari Mas Bobi. Dari Boleh Zainji. nih, ya Apa ya? kalimatnya tuh yang menyentuh. Wow, gitu dong. Boleh kirim ke kameramen di Zoom. Nah, gitu. Iya. Apa ya? Kalau untuk sekarang sih Nenele. alhamdulillah sudah sangat bahagia sih. Sudah sangat bahagia. Karena udah sesuatu yang kita kan lama nih punya anak kan. Sesuatu yang sangat-sangat kita inginkan, sangat kita idam-idamkan itu udah hadir. Jadi kalau sekarang sih saya nggak terlalu banyak atau pengen apa, dia hanya ingin tetap menjadi pria yang bertanggung jawab, ayah yang baik, dan memberi contoh yang baik untuk anak-anak dan tim-tim. Wah. Jangan nangis. Oke. Laju orang punya istri 5. Gila. Ya itulah teman-teman relationship hari ini. Kita udah datang tamu pertama kita. Mungkin nanti ada tamu-tamu selanjutnya di relationship ya Manda Iya. tentunya. Oke. Mungkin Oke. kali ini bisa diambil hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat atau pelajaran-pelajaran Ya. gitu buat teman-teman semua. Benar sekali. Mungkin nanti ada juga dari rekan-rekan terdekat kita ya buat Oke. ceritain tentang hubungannya. Hubungan mereka gitu. Karena ya hubungan itu pasti ada power yang buat kita benar-benar semangat dalam melakukan Yes. sesuatu. Betul. Gitu. Tapi enggak juga enggak jadi. Oke, bisa. Udah sampai ini aja mungkin ya Sampai sini teman-teman. aja ya. Real podcast kita di segmen relationship. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga terpenuhi puasanya 1 bulan penuh ya. Ya, semoga Covid ini cepat berlalu. Iya, oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on our next podcast. Aduh. Yeay.